Program seperti apa yang harus dimiliki sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa? Kalau kita bilang baca tuh sebenarnya dibagi jadi dua, decoding sama pemahaman. Decoding tuh artinya membaca awal kan, gimana dia bisa kenal huruf, terus membunyikan jadi suku kata dan akhirnya kalimat. Sama pemahaman, karena belum tentu anak-anak yang bisa baca itu memahami apa yang dia baca. Betul. Jadi harusnya kalau kita mau bikin program, itu bukan program membacanya, tapi program pengajaran membaca buat guru-gurunya. Guru-guru tuh selama ini ngajarin baca tuh udah bener belum sih? Dari kayak mulai baca decoding sama pemahaman. Apakah itu sudah memunculkan minat dan kesenangan untuk membaca atau semata-mata hanya menuntaskan kewajiban aja gitu. Karena yang terjadi murid-murid aku ketika misalnya minat bacanya itu tumbuh bukan karena baca kesenangan tapi karena baca kewajiban, dia akan sangat sulit memahami apa yang dia baca. Tapi kalau dia berangkat dari apa yang dia suka dulu, misalnya dari buku-bukunya ya, itu dia akan timbul rasa penasaran untuk pengen tahu bukunya tuh sebenarnya ceritanya tuh kayak apa. Jadi gurunya harus membantu siswa untuk membaca untuk kesenangan. Betul, membaca untuk kesenangan yang harusnya lebih dulu diutamakan daripada membaca karena kewajiban. Praktik konkretnya gurunya harus ngapain di kelas? Praktik konkretnya adalah menyediakan buku-buku bacaan yang bukan teks. Jadi buku non-teks kita sebut ya kalau di pendidikan. Jadi ini buku-buku cerita. Dan buku cerita itu buat anak-anak itu ada jenjangnya. Jadi nggak semua buku cerita itu bisa dikasih ke anak. Harus sesuai dengan perjenjangan. Perjenjangan itu kan ada yang levelnya A gitu ya. Nah, pembaca dini bisa jadi anak kelas 4 itu baru pahamnya itu justru di level yang A. Kadang-kadang kita merasa di sekolah, oh anak-anak kita udah kelas 4 nih, berarti kita harus kasih bacaan yang kompleks, bacaan yang panjang, yang udah paragraf-paragraf. Padahal bisa jadi ada anak-anak yang justru tertariknya sama bacaan yang lebih banyak gambarnya dulu, kalimatnya cuma 2 doang gitu setiap halaman. Kadang-kadang kalau anak yang udah ngelihat teks panjang, mereka udah kayak staminanya udah nggak ada dan bahkan mungkin udah males duluan ngelihat tulisan-tulisannya yang panjang. Kalau kita mau akses buku yang gratis, aku selalu kalau kayak pelatihan guru, aku bilang let's read asia.org. Itu punya bank buku-buku bacaan, ada juga bahasa Indonesianya dan dia udah ada perjenjangannya. Buku-bukunya tuh bergambar semua dan gambarnya juga gambar menarik. Perjenjangannya bisa kita pilih levelnya dari level membaca dini sampai membaca semenjana gitu ya, membaca yang udah kompleks. Apa website tadi? Let's read asia.org. Thank you banget Kak Gali, mantap sekali.